Perkenalkan, nama saya Mika Santuri dari kelas 11 IPA 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan otot sebagai alat gerak pasif. Klasifikasi otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Pertama, otot polos. Otot polos berada di dinding organ internal manusia seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, atau rahim. Disebut otot polos karena tidak memiliki lurik. Jumlah otot polos adalah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Otot polos gerakannya dioperasikan oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kendali sukarela. Ciri-ciri yang dimiliki oleh otot polos. Pertama, berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. 2. Mempunyai satu inti sel terletak di tengah sel. 3. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Keempat, terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan hidung telur. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik hampir secara eksklusif melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. Serat berinti banyak berada di bawah kendali sistem saraf somatik dan menimbulkan gerakan dengan kekuatan yang diberikan pada kerangka yang mirip dengan tuas dan katrol. Pada otot lurik terdapat tendon. Otot yang ujungnya atasnya mempunyai 2 tendon disebut otot bisep. Otot yang ujungnya atasnya mempunyai 3 tendon disebut otot trisep. Ciri-ciri otot lurik antara lain: 1. Sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. 2. Memiliki inti banyak. 3. Otot bekerja atas kesadaran perintas otak dan dapat mengalami kelelahan. 4. Otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Otot jantung tidak berada di bawah kendali sukarela. Ciri-ciri otot jantung yakni: 1. Sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. 2. Sel mempunyai 1 atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. 3. Bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah otak, tapi dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup. Nah, inilah gambar dari struktur otot-otot tersebut. Otot memiliki struktur dan komponennya sendiri, yaitu: pertama, urat daging. Jaringan fibrosa putih tebal tidak elastis menghubungkan otot rangka ke tulang. Vena ini berwarna putih, mengkilap dan tidak elastis. Aponeurosis adalah lapisan datar atau loop dari jaringan fibrosa untuk menekankan kelompok otot dan terkadang membawa otot dengan bagian yang menggerakkannya. 2. Jalur merupakan jaringan ikat umum jaringan fibrosa dan areolar yang menjebak dan menyatukan otot-otot. 3. Sarkolema atau membran sel atau serat otot, dan sakroplasma. Setiap serat otot ditutupi dengan jaringan elastis tipis yang disebut sarkolema. Protoplasma serat otot yang mengandung bahan kimia air disebut sarkoplasma. Dalam matriks serat otot yang terendam unit fungsional adalah otot berdiameter 0,001 mm yang disebut myofibril. 4. Myofibril adalah serat yang ditemukan di otot. Myofibril muncul di bawah mikroskop seperti pita gelap dan terang bersilang.
Pita hitam atau filamen tebal dibentuk oleh miosin. Pita cahaya atau filamen tipis dibentuk oleh aktin, troponin, dan tropomiosin. 5. Miofilamen. Miofilamen adalah filamen halus dari myofibrils. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu miofilamen homogen yang ditemukan pada otot polos dan miofilamen heterogen yang ditemukan pada otot jantung atau otot jantung dan pada otot lurik. 6. Sarkoplasma. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk menentukan lokasi miofibril dan miofilamen. 7. Persegi panjang sarkoplasma. Retikulum adalah bagian padat dari fascia dalam dan disatukan oleh tendon yang berjalan melalui pergelangan kaki dan pergelangan di tangan. Jaringan terorganisir tas dan tubulus dalam jaringan otot. Tubulus paralel dengan miofibril yang menyatu dalam garis Z, dan zona H menjadi kantung atau kantung rotella yang terdekat dengan sistem tubulus transversal atau tubulus T. Penyimpanan ion kalsium 2 plus tubulus T memasuki saluran untuk transmisi ion yang mengandung ion. Tubulus dan retikula sarkoplasma berperan dalam metabolisme, gairah, dan kontraksi otot. Mioglobin adalah pigmen pada otot yang berguna sebagai pemulung oksigen. Motor enplates ini adalah persarafan ujung saraf di otot. Mekanisme kerja otot. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan kerja dari senyawa aktin dan miosin. Kerja ini yang kemudian menimbulkan pemedekan atau penegangan pada otot. Mekanisme kontraksi otot adalah sebagai berikut. Pertama, pelepasan asetilkolin neurotransmitter dipicu oleh impuls saraf yang mencapai ujung saraf motorik. 2. Asetilkolin melewati celah saraf otot dan mengikat reseptor asetilkolin dari sel otot. Rangsangan reseptor memicu impuls di sekitar sarkolema yang berada di tubulus T dan yang menuju kantong retikulum sarkoplasma. Keempat, dari kantong tersebut kalsium dihasilkan dan segera menuju ke sarkoplasma. Di dalam miofilamen tipis yang ada di sarkoplasma, kalsium mengikat molekul troponin. Kelima, pergeseran miofilamen tipis menimbulkan molekul tropomiosin yang mempengaruhi situs aktif aktin. Keenam, jembatan miofilamen memberikan energi kepada jembatan miosin. Energi ini digunakan untuk menarik miofilamen tipis. Adenosin trifosfat mengulangi siklus ini terus-menerus. 7. Filamen seluruh otot memendek ketika filamen melewati miofilamen yang tebal. Kelainan pada otot. Kelainan otot dapat terjadi karena bawaan atau inherited, seperti penyakit distrofi otot. Selain karena bawaan, kelainan pada otot juga bisa karena didapat acquired, seperti kram otot, atau karena penyakit autoimun. Jenis-jenis penyakit otot sangat beragam, mulai dari penyakit yang umum terjadi hingga jenis kelainan yang tergolong langka. Kedua, kelakuan serta kram bisa pada otot. Ini adalah masalah umum pada otot yang dapat terjadi sehari-hari. 3. Miopati kongenital, kelainan bawaan yang ditandai dengan perkembangan kemampuan motorik yang terlambat, serta kelainan pada wajah dan otot rangkap. Kondisi ini dapat
dikenali sejak baru lahir. Keempat, dermatomyositis. Kelainan otot berupa radang berupa kelemahan otot dan ruam pada kulit. Kelima, distrofi sistem otot. Memiliki ciri-ciri kelemahan progresif pada otot yang terkena kelainan. Ada kalanya distrofi otot terlihat sejak baru dilahirkan. Keenam, miopati mitokondria. Disebabkan oleh kelainan genetik pada mitokondria, struktur seluler yang mengendalikan energi. Di antaranya adalah penyakit sindrom Kearns-Sayre dan MERS. Ketujuh, penyakit kelainan penyimpanan glikogen pada otot. Kelainan yang disebabkan oleh terjadinya mutasi pada gen yang mengontrol enzim untuk memutasi glikogen dan glukosa atau gula darah, termasuk penyakit Pompe, Cori, dan Anderson. Kedelapan, mioglobinuria. Penyakit yang disebabkan adanya kelainan dalam metabolisme hemoglobin, termasuk di dalamnya penyakit McArdle-Tauris endinovo. Kesembilan, myositis ossificans. Benjolan yang disebabkan terbentuknya tulang pada jaringan otot. 10. Periodic paralysis. Penyakit otot yang ditandai dengan kelemahan pada otot tangan dan kaki. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kelainan elektrolit dan ion-ion pada sel otot. Ke-11, polymyositis. Jenis penyakit berupa peradangan pada beberapa otot rangka. 12. Neuromyotonia. Kelainan langka pada saraf yang ditandai dengan aktivitas otot secara terus-menerus yang tidak dapat dikontrol, berupa kedutan atau kekakuan otot. 13. Stiff Person Syndrome atau SPS atau Stiff Man Syndrome atau SMS. Penyakit otot yang ditandai dengan ketakutan dan kejang-kejang sehingga mengakibatkan gangguan mobilitas dan keseimbangan. 14. Tetani. Ditandai dengan kontraksi otot, kejang, kram, atau tremor berkepanjangan yang terjadi pada tangan dan kaki. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.